Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Pagi hari ini, edisi 29 Januari 2023 bersama Kakak Lala, dan kita akan mulai dengan ibadah Sekolah Minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi pujian yang berkata, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Dan doa ini akan dibawakan oleh adik dari Tunas kelompok 2. Kepada adik dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai dengan sekolah kami, mari kita berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan menjaga kami dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Iya, terima kasih kepada adik Tunas kelompok 2 yang sudah melakukan kita dalam doa pembukaan. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan 2 pujian berturut-turut. Yang pertama, BAIK baik, yang kedua, Seindah Pelangi. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Iya adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan doa ini akan dibawakan oleh adik dari Tunas kelompok 3. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, berkatilah kami dan kakak pengasuh yang sebentar akan menceritakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, terima kasih kepada adik Tunas kelompok 3 yang serbakan kita dalam doa pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak Lala harap untuk duduk dengan tenang, diam, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini akan disampaikan atau dibawakan oleh kakak John Marwa. Kepada kakak dipersilakan. Matius pasal 5 ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita semangat, Tuhan memberikan kita sehat, dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di saat hari ini. Dan seperti firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita akan belajar tentang terang dunia yang menjadi bagian di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Di sana Tuhan Yesus waktu berkhotbah di atas bukit, Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang yang duduk berkumpul pada waktu itu, dan Yesus berbicara kepada mereka dalam berbagai-bagai ucapan-ucapan bahagia. Dan salah satu bagian yang hari ini kita belajar adalah bagaimana kita dapat menjadi terang dunia. Karena itu, kakak ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini bagi kita, supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Terang adalah sesuatu yang memberikan ketenangan, sesuatu yang memberikan kenyamanan, sesuatu yang memberikan sukacita kepada orang. Ketika kita ada di dalam satu situasi waktu gelap, pasti kita semua menjadi takut, ya. Kita semua menjadi takut dan kita mulai mencari-cari kira-kira di mana ada terang. Tapi pada waktu itu ketika misalnya mama, bapak, atau kakak dan adik kita membawa korek, atau membawa lilin, atau membawa lampu, kemudian kita akan sukacita sekali untuk hal itu karena kita ada melihat orang-orang di sekeliling kita akibat dari terang itu. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi terang itu kira-kira seperti apa? Untuk menjadi terang itu sangat mudah sekali, yaitu dengan kita berperilaku yang baik kepada sesama kita. Salah satu contohnya adalah kita hormat kepada orang tua atau orang-orang yang lebih tua daripada kita, dengan cara misalnya kita memberikan sapaan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau kita memberi hormat kepada mereka karena mereka lebih tua daripada kita. Kita juga bisa menjadi terang dengan cara bagaimana kita tidak terlambat ke sekolah, kita tidak terlambat ke sekolah minggu, kita datang tepat waktu, kita menjadi anak-anak yang disiplin, sehingga guru mengatakan kepada kita bahwa oh, anak itu boleh, dia datang tepat waktu di sekolah, dia rajin belajar, waktu belajar di kelas dia sungguh-sungguh belajar dengan serius. Dan kita selalu mendapatkan pujian karena perilaku kita. Bagaimana menjadi terang? Kita juga bisa menjadi terang dengan cara mengasihi sesama kita, berbagi dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita berikan kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, mungkin juga kepada adik dan kakak kita. Kita berbagi, tandanya kita mengasihi mereka. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ini kakak ada punya sebuah cerita yang berasal dari sebuah negara yang maju di Amerika Serikat. Nah, ceritanya bagaimana? Ada seorang anak kecil perempuan namanya Ella Tryon. Ella Tryon ini dia berusia sekitar 7 tahun. Nah, suatu ketika Ella ini dia mengalami sebuah kesakitan. Dia sakit, dan ketika dia sakit dia dirawat di sebuah rumah sakit anak-anak di Amerika. Pada waktu dia dirawat di rumah sakit ini, kemudian dia tidur karena dia harus dirawat intensif oleh para medis, maka dia merasa bosan waktu dia tidur di rumah sakit. Dan ketika dia merasa bosan, ibunya bilang kepada Ella, nanti ibu akan cari krayon. Tahu krayon toh? Krayon itu alat untuk mewarnai. Nah, krayon ini supaya Ella bisa di tempat tidur atau di dalam kamar rumah sakit, Ella bisa mewarnai berbagai macam
warna-warni. Karena rumah sakit yang Ella tinggal ini namanya rumah sakit Rainbow. Rainbow itu artinya pelangi ya. Hospital Rainbow dan Children Hospital ya. Nah, pada waktu Ella mendapati krayon, dia cari-cari krayon di daerah sekitar situ, ibunya pergi cari, ternyata sulit untuk menemukan krayon-krayon. Sehingga ibunya berpikir, waduh, sebenarnya dengan krayon ini kita juga bisa membantu teman-teman yang ada di rumah sakit ini, yang mereka tidak bisa pergi kemana-mana, mereka bosan, mungkin mereka sudah jenuh di rumah sakit. Mereka dengan mewarnai, mereka bisa merasa sukacita dan bahagia. Nah, adik-adik sekalian, niat dari Ibu Ella ini juga mendorong Ella untuk sama-sama mereka mencari krayon supaya bisa berbagi ke teman-teman yang ada di sekitar rumah sakit itu. Dan apa yang terjadi adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, niat mereka itu Tuhan bantu. Sehingga Ella dan ibunya ini mereka mulai kasih berita di media sosial, kemudian dari mulut ke mulut mereka cerita, kami butuh krayon, kalau ada yang punya krayon bisa bantu kami. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik sekalian, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada sekitar 13.000 kotak krayon sudah tersedia bagi Ella dan ibunya. Dan mereka bisa berbagi kepada anak-anak yang ada di rumah sakit itu, yang ada di sekitar kota itu. Dan anak-anak itu senang sekali karena mereka mendapati krayon-krayon untuk mereka bisa mewarnai. Bukan hanya itu saja, ada 200 lebih buku-buku yang bisa dipakai untuk buku-buku mewarnai. Kan adik-adik di rumah biasa dikasih buku kosong yang sudah ada gambar, kemudian pakai krayon dikasih warna-warni. Nah, apa yang dilakukan oleh Ella dan ibunya ini memberikan sukacita. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menjadi terang. Nah, pertanyaan kakak, apakah adik-adik juga mau menjadi terang sama seperti Ella ataukah tidak? Nah, kakak tahu pasti adik-adik semua senang untuk bisa menjadi terang. Mengapa kita senang? Karena Tuhan Yesus juga senang, dan itu yang Tuhan Yesus mau, supaya kita menjadi anak-anak terang bagi orang-orang lain. Nah, adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu di tahun 2016, kakak sambung cerita tadi ya, Ella dan ibunya melakukan itu di tahun 2016. Dan kemudian pada tahun itu juga mereka terus melakukan usaha untuk mengumpulkan krayon-krayon itu di berbagai negara, berbagai tempat di Amerika Serikat. Dan pada suatu kali mereka sudah mengumpulkan, dan jumlah yang mereka kumpulkan itu sampai jumlahnya sekitar 32.000 kotak krayon. Dan itu sangat banyak. Nah, mereka bisa memberikan itu untuk anak-anak yang ada di rumah sakit, dan mereka tidak menjadi bosan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi seorang anak yang bisa membawa terang. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tapi lakukanlah perbuatan yang baik. Karena Tuhan senang dengan perbuatan baik. Dengan berbagi kepada sesama, adik-adik telah melakukan perbuatan baik. Bukan saja perbuatan yang baik, tapi juga perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar yang adik-adik lakukan. Tidak boleh tipu, karena tipu itu adalah perbuatan yang tidak benar. Tidak boleh berbohong. Kita harus melakukan sebuah kebaikan. Kita harus mengasihi orang, mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi siapa saja. Dengan demikian, kita telah menjadi anak-anak yang bisa menjadi terang bagi sesama kita. Maukah tidak adik-adik menjadi anak-anak yang membawa terang? Nah, kakak yakin pasti adik-adik mau toh? Nah, kalau adik-adik mau, maka mulai hari ini dan seterusnya, adik-adik harus belajar untuk terus menjadi terang. Hanya sederhana, dengan tadi disiplin, datang tidak terlambat, rajin bantu orang tua, suka mengasihi sesama, dan suka menolong. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik sekalian, itu cerita firman Tuhan untuk kita di hari ini. Sebelum mengakhiri cerita ini, kakak mau ingatkan bahwa ayat hafalan kita di minggu ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, bagian yang mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya, terima kasih Kakak John Marwa yang sudah menyampaikan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Adik-adik yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan. Ya, Kakak Lala harap kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan ini akan diiringi oleh pujian yang berkata KASIH. Adik-adik yang sudah membawakan persembahan di saat pagi hari ini. Ya, kita akan berdoa persembahan serta doa syafaat. Kakak Lala ajak adik-adik semua kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita di saat pagi hari ini. Kakak Lala ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Bapa terima kasih dalam sikap berdoa untuk menerima berkat. Iya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah pagi hari ini. Sebelum kita berpisah satu sama lain, kita menyanyi pujian yang berkata selesai sekolah minggu. Setelah itu baru kita ucapkan salam Immanuel bersama-sama. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan lindungimu. Satu, dua, tiga. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye bye.